Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomongin habib-habib yang ada di Indonesia ini, kalau kita pernah ngaji sama kiai-kiai di kampung, itu ngajinya itu kok banyak sekali yang bertentangan dengan yang kita pelajari. Tapi bisa jadi di Malaysia juga itu sama seperti di negara kita. Tetap ada doktrin-doktrin yang diselipkan ketika mereka ini ngaji di panggung-panggung atau di majelis-majelis. Dan itu kalau kita ngaji yang nol besar, tidak pernah mempelajari ilmu agama Islam sebelumnya, ini jelas akan terdoktrin, karena yang pertama kali didengar ini omongan-omongan mereka. Selalu yang diceritakan itu keutamaan klan mereka. Ada yang berkata kalau Habib-Habib ini sepantasnya itu digendong sama mubin-mubinnya, jangan sampai menyentuh tanah, kurang lebih begitu. Ini kan pengajian yang aneh menurut kita. Apalagi ada yang lagi mengatakan, katanya Habib Umar ini ditanya masalah wali, siapakah wali itu sebenarnya. Nah di sini katanya Habib Umar menjawab, wali-wali itu ya muhibin-muhibinnya habaib ini yang disebut wali-wali. Nah ini kan aneh. Nah, kita dengarkan dulu sedikit. Dengan habaib, hati-hati ketika seseorang mengatakan kepada Sayyidil Habib Umar bin Hafiz, ya Habib, ada benar muhibbin Habib, dan Habib muhibbin, masih muhibbin ilal wali. Kata Habib Umar, tidak ada muhibbin itu kecuali dia seorang wali. Nah, tidak ada muhibbin itu kecuali seorang wali. Jadi muhibbin-muhibbinnya para habib ini disebut wali di sini. Kan aneh sekali. Ini seperti mengatakan binatang aja bisa menjadi wali. Jadi ulama, maaf. Ada yang mengatakan dulu ini, entah ulama dari mana, mengatakan bahwa ulama itu termasuk hewan, ular, ayam, bisa dikatakan ulama. Nah ini kan yang aneh sekali. Kalau kita selama ini dijejali itu pelan-pelan, kita ini tidak terasa, karena mereka karena selama ini kita kan belum tahu trik-trik mereka. Nah, akhirnya kita iya saja. Alhamdulillah setelah ada tesis-tesis sekarang ini yang ramai di YouTube, kita menjadi terbuka pikirannya. Loh, kalau disaring-saring kok begitu ya, aneh juga. Ini seperti yang ini ditanyakan, masa katanya muhibbin itu enggak ada, yang ada itu wali. Nah, kalau wali itu ya muhibbinnya Ba'alawi itu wali. Ya, bagaimana ini? Kita teruskan. Nah, pangkat kedudukan muhibbinnya itu wali. Pangkat kedudukan muhibbinnya itu wali. Jadi kalau kita ini dalam kajian ini, kalau kita ini muhibbinnya Habib, ini berarti kita ini wali. Wah, gampang sekali kita menjadi wali. Pokoknya asal ada Habib, kita muhibbinnya, kita jadi pecintanya, ini kita sudah disebut wali. Nah, jangan sampai bodoh kita terdoktrin dengan paham-paham ini. Ini aneh banget ini pengajian ini. Terus kedudukannya muhibbin itu wali, kedudukannya muhibbin itu wali. Terus apa lagi? Nah ini bukan saya, tapi bukan saya, tapi bukan cinta. Kenapa? Warisnya Rasulullah tetap nomor satu sampai kiamat. Warisnya Rasulullah. Nah, di sini kalau kita ngaji, ini pewarisnya Nabi itu kan ulama. Ini sudah terkenal dari zaman dulu, dari zaman Balak sampai entah kapan. Itu pewarisnya Nabi itu ulama. Tapi Habib ini kalau pidato nggak tahu ini. Ya benar tadi yang saya ngomong, apakah kitabnya ini berbeda dengan kitab yang kita pelajari.
Kalau Habib ini mengatakan, ya kan, itu warisnya Nabi itu ya Habib. Itu ini lucu sekali. Jadi ya gimana kalau kita menilai mereka-mereka ini, setelah pikiran kita terbuka, kita jadi tahu ternyata ngajinya ini memang apa ngawur, apa memang terstruktur untuk membodoh-bodohi kita, supaya kita ini tetap tawadhu, tetap mencintai mereka, bahkan sampai mencium kaki mereka. Kita nggak tahu. Jadi kalau kita banding-bandingkan Habib satu dengan Habib yang lain ini dalam satu pengajian, ini mirip-mirip. Setelah ngaji berapa lama kita simak, tahu-tahu di dalamnya ada doktrinnya. Nah ini bahkan yang menjadi kacau lagi ketika bicara masalah rukun iman. Nah, rukun iman yang kita pelajari di kampung-kampung sama kiai selama ini, ya, itu dikatakan rukun iman ini ada 6 perkara. Pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya. Tapi kalau kita ngaji sama habaib oknum Ba'alawi ini, iman salah satunya ditambahi, yaitu iman kepada Habib-habib. Jadi kalau tidak iman kepada Habib itu rububiyahnya Nabi Muhammad, itu dihukumi sesat dan berbahaya. Tentu saja kalau orang sesat itu matinya masuk neraka. Ini kata si Habib-habib ini. Terus ada lagi nih. Nah ini si topik ini. Ulama itu mengawalnya. Karena itu kau ikuti mengawal, itu mereka mengawal keluarga Nabi. Itu mengikuti Al-Quran, tapi yang ikuti habaib keluarga Nabi SAW, ahli bait Nabi, itu juga sesat. Nah, ini katanya, kata si topik ini, mengikuti Al-Quran tapi tidak mengikuti habaib, ini sesat. Nah, ini lagi, saya ulangi sedikit lagi. Ahli bait Nabi, itu juga sesat. Hati-hati, kalau sudah mulai ada bughd, berarti kamu sudah meninggalkan satu daripada takwalin, dan kamu akan sesat, pasti. Jadi pasti kalau tidak mengikuti Habib ini pasti sesat. Nah, seolah-olah para habaib oknum Ba'alawi ini yang ada di Indonesia itu mengatakan dengan yakin dan percaya diri kalau dia ini adalah turunannya Nabi. Nah, itu makanya dia yakin dan mengatakan kalau percaya kepada Al-Quran tetapi tidak percaya dan mengikuti habaib itu dihukumi sesat. Ini kata si topik. Topik yang kemarin ngomong-ngomong jangkrik itu dan gula sekilo, ini ngajinya topik. Nah, jadi mereka beranggapan bahwa Ba'alawi yang ada di Indonesia ini dzurriyyahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang kita tahu sampai sekarang mereka nggak kemana, diajak tes DNA senyap, sembunyi kayak orang-orang, mencolok sana mencolok sini, kalau bersembunyi kayak bunglon. Itu kita sudah tahu, tapi pengajiannya ngeri-ngeri sedap, berbeda sekali dengan pemahaman kita selama ini. Oke, kita ikuti lagi apa ini, ada lagi nih. Itu kafir. Tidak percaya sama habaib itu kafir. Nah, kan tidak percaya kepada habaib itu kafir. Nah terus yang nggak kafir siapa? Kalau nggak percaya kepada habaib aja kafir. Nah ini. Itulah ngajinya yang kita selama ini kenal, doktrin-doktrinnya. Bagaimana yang nggak percaya kepada Habib dikatakan kafir. Aduh, mana ini?
Ini kan aneh sekali. Oke, kita ulangi. Tidak percaya sama habaib itu kafir. Itu kafir. Nah, orang Islam yang tidak percaya kepada habaib itu kafir. Nah, ini si Bahar ini. Apa ini Bahar ini? Nah, ini si Bahar tadi waktu ngaji di Madura kurang lebih sepertinya seperti itu. Dia bicara keras-keras di depan ratusan ribuan jamaah yang hadir sambil berteriak-teriak menceritakan tentang rukun iman. Dia lagi-lagi mengatakan salah satu iman ini juga percaya kepada Habib. Kalau tidak percaya kepada Habib itu sesat. Lebih konyolnya lagi, nah, si Bahar ini pernah ngaji di depan muhibin-muhibinnya, itu mengatakan bahwa Habib ini lebih pantas, istilahnya sepertinya lebih mulia, bahkan kalau bisa jangan sampai Habib-Habib ini menginjak tanah, kalau bisa ya Habib-Habib ini dipondong atau digendong kalau nggak pergi kemana-mana. Nah, terus yang mondong siapa? Yang gendong siapa? Apa kawan-kawannya Habib yang suruh menggendong atau muhibin-muhibinnya yang suruh menggendong? Enak banget. Makanya jangan jadi muhibin nanti suruh menggendong para Habib-Habib. Emakmu aja nggak pernah kamu gendong, nggak pernah kamu pondong. Kok kamu mau mondong Habib-Habib, memuliakan mereka, bahkan mereka kalau bisa jangan menyentuh tanah. Orang Nabi Muhammad saja menyentuh tanah, perang kemana-mana, sa'i, tawaf, kan, hijrah, kan waktu melarikan dari, bukan melarikan diri, memang berhijrah, hendak ke Madinah itu kan ya jalan kaki, naik kuda atau naik onta, dan menginjak tanah, bukan terus suruh minta orang, suruh memondong sampai ke kemana-mana. Masa Habib yang kelasnya ini di bawah dari Nabi Muhammad minta perlakuan istimewa melebihi dari Nabi. Nah, ada lagi sebelum saya tutup. Ini dalam pengajian mereka itu mengatakan, katanya Mukodam, siapa itu? Nah, yang Mukodam itu wali yang derajatnya melebihi Nabi. Nah, bagaimana? Ya, Mukodam ini dalam sehari 70 kali bertemu sama Tuhan, sama Allah, katanya bolak-balik 70 kali dalam sehari, istimewa banget. Terus apa keperluannya selama 70 kali itu ke atas ke bawah bolak-balik menemui Tuhan? Apakah ada perintah Tuhan yang dititipkan kepada Al-Muqaddam ini? Nah, inilah pengajian-pengajian seperti ini yang membuat kita ini bodoh karena apa? Setelah kita mengaji kepada kiai-kiai di kampung yang pernah kita terima selama ini, kemudian ngaji kepada mereka, lu kok berbeda yang kita terima, ini yang salah mana? Nah, kalau kita percaya kepada para Habib ini, akhirnya kita menyalahkan kiai-kiai kampung, tidak percaya kepada kiai kampung, akhirnya apa di masyarakat? Nah, seolah-olah kita menganggap Habib Ba'alawi ini manusia istimewa yang perlu disucikan, perlu dimuliakan, nah, dan seterusnya. Kalau kita ini nggak sadar, sampai besok akhirnya kita didoktrin menjadi antek, menjadi kroco, dimanapun kemana-mana. Kita disuruh makan tai aja mungkin kita mau kalau mereka yang nyuruh. Kalau kita terlalu percaya kepada mereka. Sudahlah bro, teman-teman di mana-mana. Mari kita berpikir yang wajar-wajar saja, yang sadar, ditimbang-timbang. Ini bener nggak ngaji ini seperti ini? Kok mereka ini kalau mengaji seolah-olah mereka itu
justru melebihi, kadang-kadang ada yang melebihi mukjizatnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Terbukti dengan cerita yang 70 kali tadi bertemu Allah katanya, masa seperti itu. Nabi aja bertemu Allah aja dijalankan pada suatu malam, dan itu cuma sekali tok til, dan itu mendapatkan wahyu perintah sholat. Nah ini kalau Faqih Muqaddam ini mendapatkan perintah apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terima kasih, semoga tidak jengkel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.